Selamat datang di Bumi Alit. Bumi Alit itu merupakan tempat penyimpanan benda pusaka, bisa juga disebut museum. Cuman di sini museum itu museum amanat. Apa yang disimpan di benda di Bumi Alit itu yaitu yang paling pokok pedang cedera mata dari Sayyidina Ali yang diamanatkan oleh Sang Hyang Boros Ngora atau Syekh Abdul Iman. Panjalu itu dulu merupakan sebuah kerajaan. Raja Panjalu pertama yaitu perempuan, yaitu Ratu Pramana Dewi. Jalu itu kalau dalam bahasa Sunda itu laki-laki, karena memakai pan jadi perempuan. Ya, jadi Panjalu itu bukan laki-laki tapi perempuan. Ya, karena raja pertama yaitu Ratu Pramana Dewi. Setelah menghadap ayahanda, yang diperintahkan oleh ayahandanya pertama adalah bendung yang namanya Legok Jambu. Setelah dibendung, campurkan itu air. Maka dibendunglah Legok Jambu. Setelah dibendung, ada airnya, dicampurkan air jam-jam itu yang dari Mekah itu. Yang sekarang jadilah situ Panjalu itu. Setelah beliau membuat danau itu, beliau diangkat menjadi raja, menggantikan kakaknya Lembu Sampulur II. Lembu Sampulur II sama ayahandanya disuruh memegang kawasan Gunung Tampoma Sumedang. Nah, setelah beliau menjadi raja, memindahkan kerajaan dari Karangluhur ke tengah danau. Tapi beliau tidak lama menjadi raja. Diserahkan kepada putranya. Pertama kepada putra yang tertua yaitu Haryang Kuning, yang makamnya di sebelah selatan sini. Yang kedua Haryang Kancana yang tengah danau. Itu anaknya. Setelah beliau menyerahkan kerajaan kepada anaknya, beliaunya kemana? Beliau banyak syiar dari suatu tempat ke tempat lain sampai seluruh Indonesia. Hanya di mana beliau syiar agama, nama dan julukannya pun berbeda. Pertama beliau ke daerah Garut, jadi Garut itu Sunan Rahmat Suci atau Kian Santang namanya beliau. Terus ke Jampang Kulon di Surade yaitu Syekh Jampang Manggung. Di Jampang Tengahnya Syekh Aulia Susuhunan. Di Bantennya Syekh Pamarayan. Di Padang di Sumatera Alifin. Di Sumatera Selatannya Prabu Muli, malah Prabu Muli jadi nama. Ya. Di Karawang Syekh Kuro. Di Cirebon Mbah Kusangkan. Ke Kalimantan di Kutai Kartanegara, Prabu Cakraningrat. Setelah beliau sebelum wafat kembali ke Panjalu dan beramanat kepada anak cucunya. Siapa saja besok lusa mujarah ke tempat saya tidak perlu mencari makam, tapi cukup cari cirinya ini pedang. Makanya setelah beliau wafat dibuatlah satu tempat untuk menjalankan amanat beliau, menyimpan itu pedang untuk jarah ke beliau. Makamnya di mana walau alam, tapi insya Allah sih ada seputaran Panjalu. Nah, Prabu Sang Hyang Boros Ngora mempunyai penasehat. Satu Panghulu Gusti, kedua Karimil Patah, ketiga Jagabaya, keempat Guru Aji Kampuh Jaya. Guru Aji Kampuh Jaya sebagai penasehat merangkap dengan gurunya anaknya itu Haryang Kuning dengan Haryang Kancana. Nya anu jenenganana karomah Kiai Haji Panghulu Gusti teh panginten anu ngembangkeun agami Islam di Tatar Pulau Jawa. Anjeunna milari ilmu agami Islamnya angkat ke Mekah. Parantos di Mekah lami puluhan tahun gitu. Tos di Mekah panginten dijenengankeun saatosna dipaparinan cai jam-jam Sayyidina Ali cok dibawa cai jam di ditu gitu jam sakumaha kepentingan umum umat panyawat lahir sang batin dilebetkeun kana karanjang Sayyidina Ali teh si cai jam-jam teh jam-jam nya kumargi panginten surti Sayyidina Ali gitu. Jadi saya eta tiasa motor gitu. Dijenengankeun deui we Syekh Abdul Iman. Suju di Mekah teh akhirna angkat mulih mendarat di Aceh
ngejenengankeun Syekh Malikul Saleh. Eta cai teh janten jam-jam teh mau gurulang gorolong kadi suka dieu. Jika dina daun tales gitunya. Sumohon. Nah, lami-lami nama panginten terakhir nama dugi ka dieu. Anu sejak nyimpen sai di dieu teh tiasa kan tenang di Banten teh tiasa. Nya akhirna nama dugi di dieu panginten. Ieu ge Ciomas atan janten Ciomas panginten. Kan angkat anjeunna ka Palihebal. Tos didinya mendaki di lokasi panginten didinya ngajenengankeun Kiai Jagaraksa. Nah, Kiai Haji Pangugusti. Terus lungsur nyari lokasi, terus eta cai disimpen, dikecelakeun didinya. Pantos dikecelakeun didinya, anjeunna ngajenengankeun eta cai teh, cai geger emas anu kanggo nyipuh jasmani, nyipuh rohani, nyipuh sagala rupi ilmu penemu, ngahilangkeun sagala rupi panyawat lahir sareng batin. Suryalaya didirikan oleh Pangarsa Abah Sepuh tanggal 5 September tahun 1905. Masih dalam keadaan zaman penjajahan Belanda, sehingga ikhwan-ikhwan yang mau masuk ke Suryalaya waktu itu sulit karena di Warudoyong dijaga oleh pemerintahan Belanda. Kalau mau masuk ke Suryalaya katanya harus jalan belakang sambil mikul kayu bakar atau rumput, seolah-olah penduduk asli di Warudoyong atau di sekitar Suryalaya yang mereka datang nggak seperti tamu gitu. Jadi sembunyi-sembunyi lintas Citanduy baru masuk ke Suryalaya. Masya Allah perjuangan itu ya. Cerita orang tua mereka kalau pergi ke Suryalaya itu tengah malam habis maghrib dari Panawangan datang ke sini, subuh ke Suryalaya itu. Masya Allah. Jadi selama 12 jam jalan kaki, yaitu lewat gempalan itu, jalannya lewat Sadewata, jalan kaki. Talqin sama dengan taklim, cuma kalau talqin yang diajarkannya banyak macam ilmu, yang mengajarnya disebut mu'alim, yang belajarnya disebut muta'alim, majelisnya pun disebut majelis taklim. Kalau talqin yang mengajarkannya disebut mursid, yang belajarnya disebut murid. Muridnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab juga. Majelisnya pun disebut majelis dzikir. Makna mursid yang memberikan talqin disebut mursid. Makna mursid wa yadullu ala thoriqil mustaqim qabla dolalah. Beliaulah yang menuntun, menunjukkan kepada jalan yang lurus sebelum tersesat. Murid suku katanya dari aroda, yuridu irodatan, bahwa muridun yang artinya orang yang berkeinginan, yaitu
siapa saja yang ingin selamat bahagia dunia dan akhirat. Disebut murid, majelisnya pun disebut majelis dzikir. Nabi menyatakan idza marartu biryadil jannah farta'u, di mana kita lewat kepada satu riyadul jannah, taman-taman surga, maka berhentilah di situ, ikut bergabung. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Qala, Nabi bersabda, halqud dzikir, itulah tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir. Jadi talqin yang diajarkannya khusus zikir. Kalau talim bermacam ilmu disampaikan berdasarkan hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah, artinya ajarkan, talkinkan itu mautakum kepada orang yang akan mati, la ilaha illallah.